Wah. Tadi baru saja kita mendengarkan tentang pengolahan air limbah nih. Tapi kok tiba-tiba tadi ada pengolahan air susur di tahun 2029 coba. Itu apa itu maksudnya itu? Jadi ya gue pengen beroja sedikit ya. Tadi gue juga dengerin sebenarnya. Pengolahan air limbah itu prosesnya ada 9. Pertama apa tadi? Pengumpulan, pemilahan, pengaliran limbah, pengendapan, proses aerob, kucuran air, proses anaerob, sumber energi, dan pembuangan sampah. Jadi ya itu mungkin dari pengolahan air limbah, semoga bermanfaat ya. Jadi selanjutnya mari kita dengarkan peserta terakhir dari podcast One Two Tricks ya. Selanjutnya mari kita panggil Fatur Rahman Ridya Solisa dan Rashid Zaki Alwana. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalin, gua Rashid, gua Radit. Kali ini kita bakal membahas tentang makanan yang paling umum nih di Indonesia, yaitu yang pastinya dari Sabang sampai Merauke udah tahu semua tentang makanan ini, yaitu tempe. Nah, buat Indonesia sendiri, kita menjadi produsen tempe terbesar se-Asia dan menjadi pasar terbesar kedelai se-Asia juga. Bahkan 50% cadangan dari kedelai itu buat tempe. Nah, kita nih orang Indonesia biasanya konsumsi per tahunnya bisa mencapai 6,45 kg untuk tempenya sendiri. Nah, pasti kita penasaran kan gimana sejarahnya, kandungan, isi kandungannya, khasiat, dan metode cara pembuatannya. Nah, bisa langsung kita tanyakan ke pakar kita, pakar tempe itu Raditya Solisa. Langsung aja, gimana sih sejarah awal mula dari tempe ini? Jadi kalau menurut para peneliti berdasarkan berbagai sejarah yang ditemukan, tempe ini sudah menjadi makanan umum untuk masyarakat Jawa pada khususnya sejak bahkan sebelum abad ke-16 gitu. Dan makanan ini awal mula ditemukan itu berasal dari pedesaan-pedesaan tradisional di Jawa. Dan dari waktu ke waktu mulai dikembangkan ke daerah Mataram di Jawa Tengah. Nah, dari situ tempe-tempe ini kemudian mulai terus dikembangkan dan menyebar, dan bahkan sampai di zaman Perang Dunia tempe ini menjadi komoditas paling utama gitu, jadi bahan pangan pokok untuk tentara-tentara di zaman Perang Dunia. Dan setelah itu semakin luas perkembangan tempe sampai ke seluruh Indonesia dan bahkan mulai menyebar sampai ke luar negeri, dan di beberapa negara itu sudah ada pabrik tempe gitu. Itu sejarah singkatnya ya. Jadi penting banget tuh tempe. Dari sejarahnya aja Perang Dunia itu sempat jadi bahan pangan pokok untuk Perang Dunia. Nah, kira-kira nih kandungan dan khasiatnya apa sih sampai bisa menjadi penting banget sampai bisa jadi bahan pokok saat Perang Dunia? Buat kandungan tempe sendiri, tempe itu mengandung serat, vitamin, kalsium, dan zinc atau zat besi. Nah, dan tempe ini berkhasiat untuk menghambat proses penuaan, mencegah penyakit seperti diabetes mellitus, kanker, bahkan jantung koroner. Dan juga gak cuma itu, tempe ini dapat membantu pertumbuhan berat badan untuk menderita gizi buruk, serta bisa membantu penyembuhan diare. Itu Kandungan dan khasiatnya tuh banyak banget guys. Itu terbukti ya bisa sampai menjadi bahan pangan pokok saat Perang Dunia. Nah, lanjut nih, pasti kita juga penasaran kan gimana cara metode pembuatan tempe ini ya, yang kayaknya kelihatannya kalau kita makannya aja tuh cepet, tapi pembuatannya ternyata nggak secepat kita makan tempenya gitu. Itu bisa dijelaskan? ya seperti yang kita tahu ya, tempe itu kan dia awalnya dari kedelai kan. Nah, dalam proses pembuatan tempe, biji kedelai ini awalnya bakal direbus. Nah, perebusan itu gunanya untuk menggunakan biji-biji kedelai yang nantinya
biji kedelai ini bisa menyerap asam pada proses perendaman. Nah, setelah biji kedelai direbus, dilanjutkan dengan proses pengupasan. Nah, pengupasan ini berguna agar miselium fungi nantinya bisa menembus kedelai selama proses fermentasi. Nah, setelah pengupasan dilanjutkan dengan proses perendaman. Nah, perendaman biji-biji kedelai ini berguna untuk membiarkan terjadinya fermentasi asam laktat pada biji-biji kedelai yang berfungsi sebagai tempat pertumbuhan fungi atau ya ragi ini. Nah, setelah biji-biji tersebut direndam, dilanjutkan dengan proses pencucian gunanya untuk menghilangkan kotoran dan agar tingkat keasaman pada biji kedelai ini tidak terlalu tinggi. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan proses inokulasi atau penambahan ragi. Untuk penambahan ragi ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan ditabur di permukaan kedelainya sebelum nantinya dibungkus dan disimpan. Atau cara kedua itu dia dicampur langsung saat proses perendaman sebelumnya. Nah, setelah kemudian dicampur lagi, biji-biji kedelai yang bisa disebut calon-calon tempe ini kemudian dia ditempatkan di wadah-wadah kecil, dibungkus dengan plastik dan kemudian didiamkan selama 18 sampai 36 jam dengan suhu 20 sampai 37 derajat. Nah, setelah itu tempe-tempe ini kemudian siap untuk didistribusikan di pasaran. Nah, gitu guys. Kita metode pembuatan dari tempe gitu ya. Ternyata cara pembuatan aja mencapai sehari 2 hari gitu. Beda banget sama kita makan aja semenit tuh udah habis gitu. Itu juga termasuk metode yang pembuatan yang sangat unik gitu ya. Kita tidak membalikan telapak tangan gitu. Nah, buat metode pembuatan tempe ini termasuk bioteknologi konvensional, yaitu bioteknologi yang sederhana karena ini melibatkan organisme dalam pembuatannya gitu. Nah, dan tempe ini juga metode bioteknologi sederhana karena memang sudah ditemukan dari zaman dahulu gitu. Bahkan memang ini saat perang dunia dibutuhkan banget seperti tadi yang sudah disebutkan di sejarah singkat. Nah, mungkin itu dari kita penjelasan singkat tentang serba-serbi tempe. Gua Rashid Dan gua Radit, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.